Oke guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film seri baru yang epic banget. Judulnya Chief of War. Series ini bukan cuma soal perang-perangan biasa, tapi diangkat dari kisah nyata sejarah Hawaii yang kelam, penuh intrik dan pengkhianatan. Jadi, siapin cemilan kalian, kita bakal menyelam ke Hawaii di akhir abad ke-18. Jadi, dulu itu Hawaii pecah jadi 4 kerajaan, Oahu, Maui, Kauai, sama Hawaii. Konon katanya, kalau ada bintang berjubah bulu muncul, berarti bakal lahir raja yang bisa nyatuin ke-4 kerajaan ini. Lama banget rakyat nunggu, akhirnya tanda itu muncul juga. Tapi, raja yang ditunggu-tunggu nggak pernah kelihatan, dan perang pun terus berlanjut. Awalnya, ada sekelompok orang dari kerajaan Kauai lagi mancing, tapi bukan ikan biasa yang mereka incar, melainkan ikan hiu. Nah, ada cowok namanya Kayana diperanin Jason Momoa yang nekat turun buat naklukin hiu itu. Berhasil guys, Kayana naklukin hiu dan langsung mendoakan hiu itu. Mereka pun pulang bawa hasil tangkapan. Kayana ini sebenarnya dari kerajaan Maui, tapi entah kenapa dia kabur dan milih tinggal di kerajaan Kauai. Pas mereka lagi asyik ketawa-ketawa, tiba-tiba kedengeran suara trompet dari kerajaan Maui. Ternyata orang-orang dari Maui datang mau nyuruh Kayana datang besok pagi ke pantai Maui buat rapat. Alasannya, Kayana itu anaknya panglima perang kerajaan Maui. Tapi ayahnya udah meninggal dan Kayana milih hidup tenang di Kauai. Kata prajurit itu, kalau bukan karena Raja Maui berbaik hati, Kayana udah lama dibunuh. Kayana juga diancam, kalau dia nolak, Raja Maui bakal ngamuk. Besoknya, Kayana sengaja bikin Raja Maui nunggu lama. Akhirnya, Kayana dibujuk buat nemuin mereka. Ternyata yang datang itu anaknya Raja sendiri. Kayana penasaran ada apa sih sebenarnya? Anaknya Raja bilang, Kayana bakal tahu kalau udah ketemu sama ayahnya. Mereka pun langsung pergi nemuin Raja. Pas ketemu, Raja muji keberanian Kayana yang udah ngelawan hiu. Raja juga tahu Kayana ini dulunya kepala suku. Ayah Kayana dan 2 temennya, Nahi sama Namake, itu prajurit andalan Raja. Sayangnya mereka semua udah meninggal. Kayana bilang dia datang karena diundang, tapi dia nggak mau balik. Raja nggak masalah, karena Kayana pasti punya alasan ninggalin pasukannya. Mereka pun mulai bahas tujuan rapat ini. Menurut peramal, ada bahaya besar yang ngancam. Kerajaan Oahu bakal nyerang dan semua bakal jadi budak Oahu. Pasukan Oahu 2 kali lebih banyak dari pasukan mereka. Tapi, kalau ada Kayana, mereka bisa ngalahin Oahu. Raja Oahu itu masih muda dan dipimpin sama anak muda. Nake heran kenapa Oahu mau nyurang, padahal mereka nggak ada masalah, apalagi rajanya masih muda dan polos. Kupule, bukan nama sebenarnya, bilang, ini semua gara-gara imam besar Oahu yang udah cuci otak rajanya supaya mau nguasain semua kerajaan. Kayana nggak mau bantu, dia nggak mau ada pertumpahan darah. Tapi Kupule bilang, ini soal ramalan kuno. Raja akhirnya angkat bicara. Kata peramal, tanda yang udah lama mereka tunggu akhirnya muncul. Di salah satu ramalan, peramal melihat Kayana. Itu artinya Kayana orang yang dimaksud ramalan. Dengan alasan itu, Raja ngajak Kayana buat naklukin Oahu. Tapi Kayana nolak. Nahi langsung bujuk Kayana buat berubah pikiran dan nerima ajakan Raja. Kayana tetap nggak mau. Dia nggak mau ada perang. Dia juga nggak mau keluarganya dalam bahaya. Mahi nyaut, mereka udah pernah bikin Raja marah karena ninggalin pasukan. Bisa-bisa Raja nggak ngebolehin mereka pulang. Kayana cuma bilang, kalau itu kejadian, mereka tinggal siap-siap aja balik ke Kauai. Mahi lalu nanya,
Gimana kalau ramalannya benar? Kak Ayana bilang, nggak mungkin. Raja Kahekili, Raja Maui, itu orang yang dimaksud ramalan kuno. Besoknya, Raja datang nemuin Kak Ayana sendirian. Kak Ayana heran, kenapa Raja datang sendirian? Raja bilang, ngapain bawa pengawal? Ini kan wilayahnya. Lagian, Kak Ayana udah kayak keluarga. Kak Ayana lalu diajak ke suatu tempat. Raja tahu Kak Ayana ninggalin pasukannya karena dia lebih mentingin kejayaan dan harga diri daripada rakyatnya. Tapi perang kali ini beda. Ini soal ramalan kuno. Tapi Kak Ayana tetap kekeh. Perang ya perang, pasti ada yang mati. Mereka sampai di sebuah tempat. Di dalamnya ada tengkorak ayah Kak Ayana, Nahi sama Namake. Raja bilang, ramalan kuno yang mereka lihat waktu kecil itu bukan soal raja yang bakal nyatuin kerajaan, tapi soal sebuah momen, dan momen itu adalah sekarang. Kak Ayana tetap nggak mau terima ajakan raja. Mereka lalu ngelakuin penghormatan buat ayah mereka masing-masing. Kak Ayana lalu ketemu sama peramal kerajaan. Peramal bilang dia cuma nyampein pesan dari dewa. Perkataannya agak susah dimengerti. Peramal cuma bilang dia nyampein apa yang dia lihat. Kak Ayana ke depannya bakal ngalamin jalan yang gelap dan gak jelas. Tapi dia nggak sendirian. Dia bakal ditemenin sama raja yang udah diramal. Pas Kak Ayana ngelirik, peramal itu langsung hilang. Kak Ayana lalu ketemu sama Kupoi. Dia cerita soal peramal itu. Kupoi juga bujuk Kak Ayana buat nerima ajakan raja, pakai berbagai alasan. Awalnya Kak Ayana molak, tapi akhirnya mau juga. Kak Ayana pun nemuin raja dan bilang dia setuju. Dia juga nyampein rencananya. Pasukan raja diperintahin buat pergi ke salah satu wilayah Oahu, namanya Waikiki. Tapi jangan nyerang, biarin aja Raja Muda Oahu hidup. Sementara itu, Kak Ayana bakal pergi ke wilayah lain buat nangkep imam besar Oahu. Oke. Kau bawa kamar ini, Kak Ukul. Nggak lama kemudian, mereka mulai nyerang Oahu. Pasukan Oahu juga nggak tinggal diam, mereka ngelawan, tapi akhirnya kalah juga. Kak Ayana sempat lihat peramal itu lagi, matanya hitam. Entah apa maksudnya. Mereka lalu lanjut ke kuil buat nangkap imam besar sebelum Raja Kahekili sampai. Soalnya, kalau raja sampai duluan dan imam besar belum ketangkap, itu bahaya. Kalau imam besar udah ditangkap dan kuil udah ditaklukin, baru Raja Muda Oahu bakal nyerah. Kak Ayana lalu nemuin anak-anak dan wanita-wanita yang lagi ngumpet. Tentu aja dia nggak nyakitin mereka. Kak Ayana nyadar kalau senjata mereka itu bukan buat perang, tapi buat bertani. Berarti mereka ini masyarakat biasa, bukan prajurit. Tiba-tiba kedengaran suara trompet. Itu raja yang seharusnya nggak ada di sini. Raja udah sampai ke kuil suci. Anak buahnya bilang ini tempat sakral, tapi raja nggak peduli. Dia nyuruh bunuh semua orang di situ. Kak Ayana akhirnya sampai, tapi udah telat. Raja udah banyak bunuh orang. Kak Ayana nanya, udah ketemu imam besar? Prajurit raja nggak jawab soal imam besar, tapi bilang mereka nemuin raja muda. Kak Ayana cuma bisa lihat apa yang bakal dilakuin Raja Kahekili. Raja Kahekili bakal bunuh raja muda. Sebelum mati, Raja Muda nanya, kenapa dia dibunuh, padahal Kahekili udah dia anggap panutan.
Setelah Raja Muda mati, Kayana bilang, bukan gini caranya naklukin Oahu. Tapi Raja nggak masalah, dia malah bahas soal ramalan lagi. Kupule bilang, dia nggak tahu ayahnya bakal sekejam ini. Kayana nggak terlalu peduli sama Kupule. Setelah itu, Kupule nyuruh anak buahnya buat awasin Kayana, tapi jangan bertindak tanpa perintah. Kayana sedih banget lihat banyak korban, tapi Kupoi nenangin dia. Episode pertama pun berakhir di sini. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan Kayana? Yuk kita lanjutkan ke episode kedua.